Maman Rustaman, warga lingkungan Karanggedang, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, meninggal dunia setelah tersengat arus listrik sebesar 20.000 volt pada Kamis 23 Mei 2024. Peristiwa maut itu terjadi di gudang pakan Naratas, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, sekira pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Maman yang saat itu sedang memasang talang air yang terbuat dari baja ringan di atap gudang, kemudian tersengat listrik dan tubuhnya terpanggang selama kurang lebih 10 menit. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Aisani, wartawan dari Tribun Priangan. Silakan dengan laporan Anda, rekan Aisani. Baik, terima kasih. Selamat siang Rima dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi Maman Rustaman berusia 56 tahun, warga lingkungan Karanggedang, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, meninggal dunia setelah dirinya tersengat arus listrik sebesar 20.000 volt pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Dan peristiwa tersebut terjadi di gudang pakan ayam Naratas yang lokasinya berada di Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, sekira pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Dan Maman yang saat itu sedang memasang talang air yang terbuat dari baja ringan di atap gudang tersebut, kemudian tersengat listrik dan tubuhnya terpanggang selama kurang lebih 10 menit lamanya. Riki Ariana selaku Kepala Desa Cimari membenarkan bahwa adanya peristiwa yang menimpa Maman tersebut. Dan peristiwa tersebut saat itu Maman dan satu orang rekannya itu akan bekerja memasang talang air di atap gedung tersebut. Namun beruntung salah satu rekannya itu belum naik ke atap dan hanya Maman yang tersetrum oleh aliran listrik sebesar 20.000 volt tersebut. Dan menurut keterangan Ricky juga saat itu untuk rekannya Maman itu tidak terluka sama sekali, hanya saja naas Maman harus tersengat listrik dan juga terpanggang karena ada kobaran api yang berasal dari percikan karena salah satu kaki Maman itu menempel ke tegangan arus listrik yang besar tersebut dan hingga mengakibatkan jari-jari kaki Maman itu sudah hangus terbakar. Adapun untuk di sana juga ada darah yang mengalir yang berasal daripada bagian atas tubuh Maman dan kemungkinan besarnya dari arah kepala yang menetes di tembok atap gudang tersebut. Sementara itu proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari Kepolisian Polres Ciamis, kemudian juga BPBD Kabupaten Ciamis dan juga pihak Damkar. Tak hanya itu, Tribuners, ada salah seorang warga yang menjadi saksi atas tragedi maut tersebut, yakni salah satunya Ani yang saat itu pagi kemarin ia sedang akan berjualan di area tersebut dan dia melihat persis bagaimana terpanggangnya tubuh Maman dan selama kurang lebih 10 menit tersebut hingga mengakibatkan Maman harus kehilangan nyawanya sendiri. Dan saat itu Maman posisi meninggalnya telentang dengan tangan terkepal, kemudian juga jari-jari kaki sudah tidak ada. Proses evakuasi juga sudah dilakukan, kemudian jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut dan di sana juga tangis histeris anak korban dan juga istri korban tidak terbendung lagi. Adapun peristiwa tersebut juga menjadi pusat perhatian karena memang lokasi gudang tersebut memang berada di pinggir jalan nasional di Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Sementara itu, adapun untuk keterangan dari pihak PLN ULP Ciamis, yakni tim leader K3L PLN ULP Ciamis, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwasanya memang untuk tegangan listrik sebesar 20.000 volt itu memang akan mengakibatkan fatalitas yang luar biasa seperti contohnya yang terjadi kepada Maman. Pihaknya juga telah menghimbau dan juga mensosialisasikan kepada warga setempat bahwasanya untuk aktivitas di kurang dari 2 meter dan mendekat ke arah tegangan listrik tinggi tersebut memang tidak dianjurkan dan harus berkoordinasi dengan PLN supaya PLN bisa mematikan aliran arus listrik saat akan melakukan aktivitas di dekat tegangan arus listrik yang tinggi tersebut. Sebelumnya juga di daerah tersebut pernah ada kejadian tersetrum juga saat membenarkan antena televisi, hanya saja untuk korban yang sebelumnya tidak sampai meninggal dunia dan hanya diamputasi di bagian kakinya. Demikian Rima laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali di studio.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aisani. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Riki Aryana, Kepala Desa Cimari. Berikut tayangannya untuk Anda. Gabungan TN. Pertama pertemanan ada berapa orang Pak? Waktu itu di atas ada berapa orang? Ada 2 orang Pak. Yang satu lagi bekerja Pak. Yang satu enggak selamat. Pak itu kejadiannya jam berapa? 9:15. 9:15 lagi benerin apa itu? Benerin talang Pak. Talang air. Talang baja. Talang baja. Berarti yang korban ini yang manggul talang. Yang manggul talang. Dan setrum ya? Kena kabel apa itu? SUTM. Saya berarti kabel utama itu ya. Ini memang kejadian kedua kali, Pak. Dulu pernah juga ya? Oh, dulu pernah. Tapi dulu itu waktu membenarkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.